Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kali ini kita ada di bab mengenai Internet and Marketing Mix. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari 2 bab sebelumnya. Jadi silahkan dicek terlebih dulu di playlist tentang bab mengenai Ethic of Digital Marketing dan rangkaian playlist untuk bab digital marketing. Bab ini merupakan kelanjutan dari kedua bab tersebut, yaitu tentang implementasi marketing mix di dalam digital marketing, lebih khusus lagi di internet. Ya, kalau kemarin atau di bagian sebelumnya digital marketing ada beberapa macam, kali ini saya lebih fokus ke internet saja. Bagi Anda yang di konsentrasi manajemen pemasaran, khususnya yang mengikuti mata kuliah saya, maka seharusnya Anda sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah manajemen pemasaran. Saya tidak membahas banyak karena memang ini bukan materi atau mata kuliah online mengenai manajemen pemasaran secara utuh, tetapi saya hanya mereview sedikit tentang marketing mix. Marketing mix ya sebelumnya dikenal dengan 4P, 4P yang kemudian dimodifikasi menjadi 7P atau 7P. 4P yang pertama adalah product, price, promotion, dan place. Yang keempatnya itu saling berkaitan satu sama lain atau cohesive marketing program. Di dalam produk biasanya ada branding di dalamnya, ada feature atau apa saja yang ada di dalam produk tersebut, packagingnya, layanannya atau service, dan juga garansi atau warranty. Di dalam price, karena ada banyak jenis produk, ada list price, ada discount, ya ada allowance, ada kredit atau payment period kalau misalnya barang itu atau produk itu memiliki harga yang cukup mahal dan ada kriteria untuk membayar di belakang atau menggunakan termin atau menggunakan kredit. Kemudian di marketing sendiri biasanya yang paling banyak dibahas hanya di P yang promotion, yang di dalamnya ada iklan, advertising, ada personal selling, ada sales promotion, dan ada publicity. Kemudian ada place, di dalamnya ada distribusi untuk outlet, channel atau jejaring yang ada termasuk coverage, ada transportation untuk distribusinya, dan ada stock level. Yang tiap produk itu akan memiliki karakteristik yang berbeda. Namun secara teori ataupun praktek, keempat unsur ini saling berkaitan. Yang kemudian dari 4P itu diperbarui ulang, teori ini menjadi 7P atau 7P. Di dalamnya ada tambahan people, ada tambahan proses, dan ada tambahan physical environment atau evidence. Sekali lagi, saya tidak membahas lebih banyak tentang marketing mix ini, tetapi hanya ada beberapa yang saya bahas, khususnya di proses. Lebih khusus lagi nanti akan ada extension strategi. Ya, karena kalau kita membahas semuanya, itu jadi satu mata kuliah tersendiri ya. Mungkin manajemen pemasaran lanjutan begitu mungkin ya. Tapi yang di sini saya merangkum sebagian kecil yang saya sertai dengan studi kasus supaya kita sama-sama paham apa implikasinya dari marketing mix ini di keadaan real ya. Begitu. Ini tadi sudah. Nah,
Kalau menurut Kotler di bukunya gitu ya, bahwa saat ini gitu ya, digital age itu dipengaruhi 4 hal yang paling utama secara teoritis, yang secara praktek memang ada benarnya. Beliau berpendapat bahwa yang pertama itu adalah explosion of internet. Ya, sebagai informasi bahwa pada saat buku atau teori ini dibuat ini masih sekitar tahun 2000-an ya. 2000 atau 2002 kalau tidak salah. Ya, memang saat itu masih ya awal-awal ya explosion of internet. Dan pada saat itu juga sebenarnya belum ada yang memperkirakan bahwa internet akan sedemikian rupa. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Itu yang harus diingat pertama. Kemudian tidak ada juga yang menduga bahwa konektivitas itu memiliki kecepatan seperti yang sekarang. Ya meskipun tidak semua daerah, apalagi kalau di Indonesia, memiliki kecepatan yang sama, tetapi kemajuan dari kecepatan internet itu sangat pesat ya. Itu yang saya alami sendiri. Pada saat awal-awal begitu tahun ya 96, 97 mungkin 95 ya. Pertama kali kenal internet gitu ya, masih dial up, kemudian bersambung. Saya masih ingat pertama kali saya connect menggunakan Telkomnet ya, yang bunyi gitu ya, modemnya krik-krik begitu. Sampai kemudian saya mencoba semuanya, mulai dari Wasantaranet yang ya kalau sekarang mungkin bagi Anda yang generasi muda, langganan Wasantaranet bisa dibanting itu laptopnya atau handphonenya karena saking lambatnya begitu ya. Saya juga pernah melanggan Ratnet gitu, yang sampai sekarang masih eksis providernya di Surabaya. Dan masih banyak lagi, ada Indonet waktu itu juga, yang sekarang juga sudah lumayan pudar ya. Kalau Wasantara sudah nggak ada. Ada Meganet gitu ya, milik Jawa Pos kalau nggak salah waktu itu. Dan nggak ada yang mengira bahwa YouTube seperti sekarang nilai aksesnya begitu mudahnya. Ya bahkan live streamnya juga sangat ya dalam tanda kutip mengerikan. Ya untuk melakukan promosi. Itu explosion, meledak, iya betul meledak. Sehingga akhirnya ada digitalization and connectivity. Ada konektivitas antar orang yang pada saat dulu misalnya ya, hanya Friendster mungkin ya. Kalau yang lumayan ramai di Indonesia, berkembang Facebook yang diragukan. Apa mungkin orang Indonesia itu menyatakan pikirannya di internet dan dilihat banyak orang. Faktanya sekarang malah berebut ya. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok yang sedang trending sekarang. Dan semuanya connect. Ya, bahkan di masa pandemi seperti ini, sekolah, kuliah, semuanya connect. Digitalization. Satu hal yang ternyata pada saat tahun 2000, pada saat buku ini dibuat gitu ya, dia bilang ada di beberapa slide-nya yang dimodifikasi sama beberapa orang itu bilang seperti katanya Thanos gitu ya. Inevitable, tidak bisa dihindari, tidak terhindarkan begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan pada akhirnya kemudian muncul customization and customerization. Nanti kita lanjutkan di berikutnya ya, bahwa customer itu punya sesuatu yang berbeda. Akhirnya customer itu bisa melakukan customisasi, custom, mengatur. Bahwa customer is the king itu dalam artian sesungguhnya, dalam artian mengatur, membuat sendiri produknya. Dan itu sudah terjadi saat ini. Sehingga akhirnya keluar tipe-tipe baru penghubungnya, new type of intermediary. Hal yang mungkin tidak bisa dibayangkan ya pada saat dulu. Ya, pada saat dulu misalnya saat YouTube pertama kali mulai ada begitu, saya masih ingat beberapa rekan saya yang saya beritahu ya, masih tahun 2000-an ya. Ini loh ada website yang isinya video-video, saya bilang begitu.
Wah, nggak mungkin. Lah wong internet di Indonesia waktu itu masih GPRS ya. Gimana caranya lihat begitu? Handphone masih Nokia gitu ya, yang paling canggih saat itu, atau Sony Ericsson. Kemudian saya bermimpi begitu ya, ngobrol sama teman-teman waktu itu, kapan ya itu ada internet masuk ke dalam handphone dengan kecepatan yang baik gitu ya, bisa lihat video begitu. Pada saat GPRS atau waktu itu ya, Edge masih merajalela, sepertinya kan tidak mungkin. Tapi faktanya apa yang terjadi sekarang? Ya, sangat berbeda. Itu forces ya, kekuatan yang membentuk apa yang terjadi saat ini. Ya, itu pengantar pertama untuk bagian awal dari Internet and Marketing Mix. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya, masih di bab mengenai Internet and Marketing Mix, masih di materi atau mata kuliah online IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.